malam itu berjalan dengan lambat, seperti waktu sengaja dibuat lebih berat, agar aku dan Arfan merasakan setiap detik rasa perih itu. Suasana rumah belum membaik. Kami saling bicara, tapi hati kami belum benar-benar bertemu. Tangisku sudah tidak meledak-ledak lagi, tapi nyeri itu masih ada, seperti lebam yang tidak hilang, meski sudah berhari-hari. Aku berusaha terlihat kuat, tapi Arfan bisa melihat luka itu dari mata dan sikapku. Setiap pagi Arfan bangun lebih cepat dariku. Dia menyiapkan sarapan, sesuatu yang dulu jarang sekali ia lakukan. Dia selalu meninggalkan catatan kecil di meja. Entah sekedar, jangan lupa sarapan, atau aku sayang kamu. Tapi aku tidak pernah membalasnya. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku belum tahu apakah hati ini siap percaya lagi. Arfan tahu itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat dia benar-benar takut kehilanganku. Suatu pagi, ketika aku sedang mencuci piring, Arfan datang menghampiri. Dia berdiri agak jauh, seakan takut membuatku tidak nyaman. Aku mau ngomong sesuatu, katanya pelan. Aku berhenti menggosok piring dan menunggu tanpa menoleh. Ngomong aja. Aku sudah memutus hubungan dengan Rara. Total. Aku menepis air dari tanganku lalu menatapnya perlahan. Arfan menelan ludah. Aku hapus kontaknya. Aku blokir nomornya. Aku juga sudah bicara ke kantor bahwa aku tidak mau ditempatkan satu proyek dengan dia lagi. Aku mengernyit. Serius? Dia mengangguk cepat. Aku gak mau ada celah lagi. Aku mau bersihin semua. Aku mau kamu percaya aku. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dadaku, bukan bahagia, bukan lega, tapi seperti rasa nyeri yang sedikit melonggar. Kamu lakukan semua itu karena apa? Tanyaku lirih. Karena kamu takut aku pergi? Atau karena kamu benar-benar sadar? Arfan terdiam, lalu dia mendekat perlahan, berhenti tepat di jarak aman yang biasanya ku pertahankan. Karena aku milik kamu, katanya dengan suara serak. Dan aku sadar, aku hampir menghancurkan satu-satunya rumah yang kupunya. Ada rasa hangat yang tiba-tiba muncul, tapi masih terhalang oleh luka yang belum sembuh. Arfan mengulurkan tangan, tapi berhenti di tengah jalan. Boleh aku pegang tanganmu? Aku memalingkan wajah. Belum, Van, aku belum bisa. Arfan menunduk pelan, tapi tidak kecewa lebih, seperti menerima hukuman yang pantas. Gak apa, katanya lembut, aku akan nunggu. Siang itu, saat aku membuat teh, ponsel Arfan berbunyi. Dia sedang mandi. Nama penelepon muncul. Rara. Dadaku langsung menegang. Tanganku gemetar. Meski Arfan bilang sudah memutus semuanya, faktanya, dia masih dihubungi. Saat Arfan keluar dari kamar mandi, melihat wajahku yang pucat, dia langsung mendekat. Kamu kenapa? Tanyanya panik. Aku menunjuk ponselnya. Dia nelepon kamu. Arfan langsung mengambil ponselnya, melihat namanya, lalu mematikan panggilan. Tanpa ragu sedikit pun, dia menghapus nomor itu di hadapanku. Dia ngehubungin tuh karena dia nggak terima. Katanya cepet, suaranya tegas. Tapi aku nggak bakal angkat, nggak bakal bales, nggak bakal ngomong sama dia lagi. Aku hanya mengangguk kecil. Tapi rupanya, Rara belum berhenti. Sore itu ketika Arfan pergi membeli sesuatu di minimarket, ada notifikasi pesan masuk ke ponselku. Bukan dari Arfan,
bukan dari temannya, dari akun yang tidak kukenal. Kalau kamu kira Arfan milik kamu, kamu salah. Dia sayang aku. Aku membeku. Kepalaku langsung terasa pusing, tanganku lemas memegang ponsel. Tidak sampai 1 menit, pesan kedua masuk. Dia bilang aku bikin dia nyaman. Kamu gak bisa ngertiin dia. Air mataku mengalir, tanpa bisa kutahan. Pesan itu bukan sekadar kata-kata, itu seperti racun. Dan racun itu langsung menyebar ke seluruh tubuhku. Aku hampir menjatuhkan ponsel ketika Arfan kembali masuk. Sayang, aku. Dia berhenti melihat wajahku yang seperti kehilangan warna. Ada apa? Dia mendekat cepat. Aku memberikan ponsel itu padanya dengan tangan bergetar. Arfan membaca pesan itu. Wajahnya berubah, bukan sekadar marah, tapi benar-benar gelap. Rahangnya mengeras, nafasnya naik turun, penuh amarah yang ditahan. Dia menelepon nomor itu, tapi tidak diangkat. Dia menelepon lagi, tetap tidak diangkat. Arfan memukul meja dan aku tersentak. Dia udah lewat batas. Serunya keras. Aku menutupi mulut, takut sekaligus hancur. Arfan mendekat, memegang bahuku. Dengar aku baik-baik. Aku gak pernah bilang aku nyaman sama dia. Aku gak pernah bilang dia lebih dari kamu. Itu bohong, itu manipulasi. Tapi kata nyaman sudah menusukku sejak hari pertama. Aku gak tahu harus percaya yang mana, kataku sambil sesenggukan. Aku takut, Van. Aku takut kamu masih punya rasa sama dia. Arfan menatapku tanpa berkedip, seakan mencoba menemukan satu celah kecil untuk masuk dan menenangkanku. Aku cuma punya rasa sama kamu, katanya dengan suara yang paling serius yang pernah ku dengar. Kalau kamu masih ragu, aku siap buktiin apapun. Aku menangis makin keras. Arfan memelukku perlahan, tapi kaku tubuhku tidak langsung menerima. Tapi aku tidak menolak. Aku akan berjuang sampai kamu percaya lagi, bisiknya di atas rambutku. Mau sesakit apapun, mau selama apapun. Aku menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku tidak merasa sendiri. Malam itu, Arfan mengetik pesan panjang untuk Rara. Dia menunjukkannya padaku sebelum mengirim. Isinya, aku sudah bilang baik-baik. Jangan hubungi aku lagi, jangan ganggu istriku lagi. Kita tidak punya hubungan apapun. Dan aku tidak akan pernah kembali bicara sama kamu. Hentikan semua sebelum aku ambil langkah lebih jauh. Pesan itu dikirim, dan tidak lama setelahnya, Rara membalas. Kamu kira kamu bisa pergi seenaknya? Kamu pikir aku akan diam? Arfan nyaris melempar ponsel karena kesal, tapi aku menahan tangannya. Van, cukup, jangan terbawa emosi. Dia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dia keterlaluan, katanya keras. Kamu udah cukup terluka. Karena aku gak akan biarin dia nambah luka lagi. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arfan benar-benar berdiri di pihakku. Bukan ragu. Bukan setengah hati. Dia memegang tanganku pelan. Kali ini, aku tidak menariknya. Kasih aku kesempatan perbaikin semuanya, katanya lirih. Aku menatapnya lama. Ada luka, ada cinta, ada takut, ada harapan. Aku akan coba, bisikku. Arfan tersenyum kecil, senyum yang penuh syukur. Seolah aku baru saja memberi kehidupan baru untuknya.
Tapi, perjuangannya belum selesai. Rara belum berhenti, dan luka di hatiku belum sembuh. Namun untuk pertama kalinya, sejak semuanya terjadi, ada sedikit celah cahaya. Kecil, rapuh, tapi ada. Dan mungkin itu cukup untuk memulai lagi.